Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa kembali untuk beribadah bersama-sama melalui media yang kita gunakan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur di mana ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari tolong kami agar setiap firman yang ada kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari tolong kami, urapi kami agar kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Hosea pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1. Hosea pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengerikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan,
Sekalipun ia tumbuh subur di tanah di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu kedisiplinan bagi umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu saya masih di bangku SMP, saya tidak lagi menyembah Tuhan. Saya tidak lagi pergi mengikuti ibadah pada hari Minggu dan hari-hari lain. Dan pada bertepatan pada hari Minggu, saya dan teman-teman dapat berkumpul dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami melakukan berhala-berhala. Ketika saya bersama teman-teman dapat berkumpul dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan orang tua saya, bapak saya dapat memanggil saya, mengajak saya untuk pergi beribadah. Tetapi saya tidak mendengar panggilan bapak saya. Saya sepertinya membelakangi terhadap orang tua saya. Dan setelah bapak saya pulang dari gereja, bapak saya datang memanggil terus, tetapi saya tidak mau mendengar. Dan bapak saya memberikan hukuman bagi saya, dan saya berpikir, saya sadar tidak ada penyelamat, tidak ada penebus, tidak ada penolong bagi saya, tidak ada yang membebaskan saya dari hukuman. Dan disitulah saya sadar bahwa setiap hal yang saya buat itu tidak dapat menyenangkan hati orang tua saya, tidak dapat menyenangkan hati orang tua saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya sadar bahwa saya melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya kembali untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat mengampuni saya. Tuhan dapat memberikan belas kasihan bagi saya. Dan sampai pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita setiap orang percaya, bagi kita setiap orang Kristen, pasti ada kedisiplinan bagi umat Tuhan. Mengapa kedisiplinan bagi umat Tuhan? Karena ada beberapa hal kedisiplinan bagi umat Tuhan. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Hal yang pertama, kedisiplinan bagi umat Tuhan, yaitu penyembahan kepada Allah lain atau penyembahan kepada Baal. Kita bisa melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa,
dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya. Kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Efraim berbicara, gemetarlah orang. Orang-orang di situ merasakan ketakutan, gemetar terhadap Efraim. Tetapi kesalahan mereka adalah mereka dapat menyembah kepada Baal. Mereka dapat menyembah kepada Allah yang tidak menyelamatkan mereka, Allah yang tidak dapat menolong mereka, Allah yang tidak dapat menebus mereka. Mereka membuat patung-patung untuk menyembah. Mereka membuat patung dari perak dan mereka menyembahnya. Mereka buat dengan kekuatan mereka, hikmat mereka, kecakapan mereka, sehingga mereka dapat menyembah kepada Baal atau penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan mereka dapat membuat berhala-berhala, yaitu dengan perak, yaitu mereka buat dengan kecakapan mereka. Mereka yang membuat berhala, mereka yang membuat patung ini, mereka yang tidak memiliki kuasa, mereka yang tidak memiliki hikmat, sehingga mereka dapat melakukan semuanya buatan tukang-tukang, sampai mereka mencium anak-anak lembu. Kita baca di dalam Hosea pasal yang ke-11, Hosea pasal 11 ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bangsa Israel telah membelakangi Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Mereka dapat memanggil Baal, meninggikan nama Baal, dan mereka telah jauh dari hadapan Tuhan dan tidak lagi menyembah, tidak lagi meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, mereka kehilangan kerohanian, mereka kehilangan perbuatan mereka yang baik. Mereka telah berbalik dari hadapan Tuhan seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Bangsa Israel telah jauh dari hadapan Tuhan. Mereka telah meninggikan Baal, mereka telah menyembah kepada Baal yang tidak dapat menolong mereka, yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Itulah kesalahan mereka. Hal yang kedua, kedisiplinan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel melupakan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat 6. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku.
bangsa Israel telah melupakan Tuhan. Di saat bangsa Israel berada di tanah perbudakan di Mesir, mereka selalu menyembah kepada Tuhan. Mereka selalu mengenal kepada Tuhan. Mereka percaya, mereka mengenal juru selamat mereka. Dan Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan memberikan makan dan minum bagi mereka sampai mereka kenyang. Tetapi mereka tidak mengikuti, tidak menaati perintah Tuhan. Mereka tidak lagi mengingat ketetapan-ketetapan Tuhan. Sampai mereka meninggi hati dan dapat melupakan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-11, Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat 17. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai ayat 17. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan memberikan berkat menyerupai makan dan minum. Setelah mereka makan dan minum, hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka dapat melupakan Tuhan. Mereka dapat melupakan perintah Tuhan. Mereka dapat melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan mereka berkata, kekuatankulah, kuasakulah yang memperoleh kekayaan bagi kami. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang, seperti sekarang ini. Bangsa Israel dapat melupakan Tuhan ketika mereka tidak lagi mengingat perintah Tuhan, tidak lagi mengingat ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah bangsa Israel dapat melupakan Tuhan. Hal yang ketiga,
kedisiplinan bagi umat Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat 7 sampai 13. Kedisiplinan bagi umat Tuhan yaitu rencana Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Ayat 7 sampai ayat 13. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku, mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rencana Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, mereka sudah jauh dari hadapan Tuhan, dan Tuhan seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul yang mengintip-ngintip di jalan. Tuhan mau datang seperti beruang yang kehilangan anak. Tuhan mau menggoyahkan dada mereka supaya bangsa Israel dapat takut dan kembali kepada Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka pada waktu mereka berada di perbudakan, yaitu di Mesir. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan perintah, panggilan Tuhan, dan mereka dapat membelakangi terhadap Tuhan, sehingga Tuhan datang seperti beruang yang kehilangan anak, dan Tuhan mau mengoyahkan dada mereka supaya mereka takut dan mereka datang menyembah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Tuhan menghukum bangsa Israel. Tidak ada yang dapat menolong bangsa Israel. Tidak ada yang dapat menebus bangsa Israel. Tidak ada yang dapat memberikan keadilan bagi bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa ketika aku membinasakan engkau, hai bangsa Israel, tidak ada yang dapat menolong engkau. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Tidak ada yang dapat menebus engkau. Sebab akulah yang dapat menolong engkau, menebus engkau, menyelamatkan engkau dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Mereka telah jauh dari hadapan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10, di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemukamu. Bangsa Israel telah menuntut Allah untuk memberikan raja kepada mereka untuk memimpin bangsa Israel. Mereka telah mengangkat raja mereka, pemuka-pemuka mereka sesuai dengan kehendak mereka masing-masing, dan mereka telah jatuh
di dalam perbudakan dosa. Raja mereka membawa bangsa Israel kepada penyembahan-penyembahan berhala. Mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menolak raja atas bangsa Israel. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 26. 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 26. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat raja itu. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja di atas Israel." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel telah memilih raja sesuai dengan kaum mereka sendiri, sesuai dengan suku bangsa mereka sendiri. Tetapi mereka dapat menolak kebenaran firman Tuhan. Sehingga Saul pun tidak lagi bersama-sama dengan Raja Saul. Bahkan Tuhan dapat menolak Saul memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka telah menolak kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menolak mereka. Tuhan dapat jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel telah mengikuti keinginan, kehendak sendiri untuk mau memimpin kehidupannya sendiri. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka mau memilih raja supaya mereka mau dipimpin oleh raja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rencana Tuhan menghukum bangsa Israel supaya bangsa Israel dapat takut, dapat gentar kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, sehingga mereka dapat ditebus, mereka dapat diselamatkan dari perbudakan dosa. Hal yang keempat, kedisiplinan bagi umat Tuhan, yaitu akibat penyembahan kepada Allah lain atau akibat menyembah kepada Baal. Kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai pasal yang ke-14 ayat 1. "Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskan mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan,
dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14 Tuhan merencanakan pemulihan bagi bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Tuhan merencanakan untuk membebaskan, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari dunia orang mati. Tuhan mau menebus mereka daripada maut. Tuhan mau menyembuhkan mereka dari penyakit sampar. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak lagi datang kepada Tuhan. Sehingga mata Tuhan tertutup bagi belas kasihan. Karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berbelas kasihan bagi bangsa Israel. Akibat menyembah Baal, kita bisa melihat di dalam ayat 15. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan memberikan kedisiplinan bagi mereka. Tuhan akan datang seperti angin timur yang bertiup dari padang gurun, yang mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Ketika bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Tuhan, akibat dari itu Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan memerintahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk merusakkan, untuk membinasakan bangsa Israel. Dan bangsa lain dapat berkuasa atas bangsa Israel. Dan segala milik bangsa Israel, bangsa-bangsa lain dapat mengambil semua barang yang baik, harta, bahkan barang-barang yang indah. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Bangsa Israel dapat memberontak terhadap Allah, sehingga Allah dapat memberikan hukuman bagi bangsa Israel, yaitu mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kedisiplinan bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel dapat sadar dan datang kepada Tuhan, membawa diri mereka kepada Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan. Dan Tuhan pasti mengampuni mereka ketika mereka mau berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun kehidupan kita. Kita harus datang kepada Tuhan ketika kita telah jatuh di dalam dosa. Kita harus sadar, kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada kita.
ketika bangsa Israel telah jatuh di dalam dosa dan mereka tidak ada lagi pemimpin, mereka tidak ada lagi raja, mereka tidak ada lagi pemuka-pemuka yang dapat menolong mereka, dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah mereka datang, mereka sadar, dan mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Hosea pasal 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang baik, hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau memberikan kedisiplinan bagi kita supaya kita berubah, kita dapat datang kepada Tuhan, membawa diri kepada Tuhan dengan gemetar, dan pasti Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memberikan belas kasihan bagi kita. Tuhan mau supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan memberikan kedisiplinan bagi kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, yang dapat menebus kita dari perbudakan dosa, yang dapat menolong kita dari dosa. Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang baik. Tuhan mau supaya kita percaya kepada Allah saja yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk lebih berfokus kepada Tuhan. Hanya beribadah, berbakti kepada Tuhan saja, maka Tuhan akan memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan. Bahkan kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan kita. Firman Tuhan dapat membuat kita untuk hidup lebih baik lagi, untuk kita percaya kepada Tuhan yang dapat menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mari tolong kami. Tuhan mari menyertai kami, bimbing kami, agar kami terus percaya kepadamu ya Tuhan. Kami terus percaya kepada Tuhan Allah yang dapat menyelamatkan kami dari dosa, yang telah menebus kami dari dosa. Dan Tuhan telah memberikan kehidupan yang baik bagi kami, agar kami tetap berfokus kepada Tuhan saja yang dapat menolong kami, yang dapat menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi hamba mohon tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus terus memimpin kami, membimbing kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tetap berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan.
agar kami selalu setia menyembah kepada Allah yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin.